pengetahuan yang memang masih kurang. Sehingga bisa saja kita lakukannya usulannya nanti edukasi sosialisasi dan edukasi stunting. Bisa kita lakukan seperti itu melalui dana desa. Kemudian yang saya katakan tadi, makanan tambahan tidak cukup hanya karena kita berikan dari desa, dana desa. Ya, dana desa yang kita berikan misalnya kita beli susu atau beli makanan tambahan, itu tidak menjawab kebutuhan stunting. Bagaimana caranya supaya ini berkesinambungan? Andaikan barangkali stunting ini 1 bulan ditangani, kita kasih pun selesai, tapi ini akan berkelanjutan. Makanya yang rentan itu 0 sampai 23 atau selanjutnya itu di bawah 20 tahun. Kalau ini tidak tertangani ya, maka mungkin akan tidak akan stunting. Makanya ada tawaran kemarin Pak kebetulan dari DA itu memang diakan itu ada dia termasuk ahli dalam teknologi tembak guna yang ditawarkan kemarin. Menurut penelitian mengenai daun kelor Pak. Daun kelor memang saya masih baca juga itu. Daun kelor itu adalah raja obat sebenarnya. Kemarin itu ditawarkan bagaimana kalau misalnya kita lakukan pembuatan daun kelor itu, misalnya kita buat tepung, ya buat tepung, dan itulah yang akan diberikan untuk orang tua bayi atau untuk anak-anak. Mungkin lebih bermanfaat itu kalau kita dibanding dengan hanya stimulan yang tiap bulan diberikan, karena uang penanganan ini tidak cukup dengan apa yang diberikan pemerintah, tetapi itu kembali ke kemampuan kita dan kesadaran kita untuk mengetahui bagaimana merawat daripada anak-anak kita. Apa yang disebut dengan 8 adalah orang tua asuh. Ya, pengasuh, karena yang lebih tahu adalah kita, ini adalah kita orang tuanya. Nah, seperti yang disampaikan Ibu Bida beberapa minggu lalu, ini ada pertanyaannya sudah dikunjungi Bu, dari dari posyandu sudah kunjungi kita, sudah dihimbau kita tanggal sekian, disampaikan pada tadi tanggal sekian kita imunisasi. Nyatanya juga banyak yang tidak hadir. Jadi intinya apapun yang kita lakukan, baik dari tenaga kesehatan, baik dari pemerintah desa memberikan kita bantuan, kalau kita tidak rutin melakukan pemeriksaan, semua itu tidak ada artinya. Itu yang kita pikirkan barangkali. Apakah memang kita ke depan kita lakukan seperti apa? Nanti kita akan ramu, karena hasil hari ini kita melakukan kelompok. Tentunya ini kita kesyukuran kita para ibu-ibu bahwa alhamdulillah hari ke-9 ini ibu dari puskesmas itu hadir terus, luar biasa, hadir terus. Kami konsultasi di kecamatan lain Pak, alhamdulillah hampir tidak ada puskesmas yang hadir Pak. Ini juga keliru juga. Kalau kami mungkin administrasinya kami paham, tapi kalau sudah masuk inti teknisnya, tentunya ibu dari puskesmas adalah tim gizi yang tahu. Jadi mungkin saya tidak seperti itu, saya tidak mau terlalu lama karena hobinya kita akan disampaikan ibu dari gizi nanti siapa-siapa kalau perlu disebutkan namanya, bukan disebutkan namanya bukan karena semacam sesuatu yang tidak baik, tetapi demi untuk mengetahui siapa ada tentang data tuh. Tidak hadir pada hari ini disampaikan ada namanya itu anak ternyata masuk di stunting. Kalau bertanya apa itu stunting, nanti kita dengar dari ibu ahli gizi supaya dijelaskan kepada kita. Ya bisa kita gosip di rumah tak? Gosip yang namanya stunting. Kita gosipkan tentang data itu apa itu stunting. Apa itu stunting? Nah, nanti kita akan dengarkan dari dan ahli kita supaya kita paham apa itu stunting. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sambutan dari Bapak PTB, PJ, yang melaksanakan saran, kami ucapkan terima kasih Pak.
Selanjutnya kita masuk di masuk rumah tangga sesaat KPM 3 desa UPT Puskesmas Sabang Selatan terkait hasil pemantauan sesaat dari hari pertama kehidupan ibu hamil, dari hari pertama kehidupan usia 0 sampai 23 bulan, dan hasil pemantauan sekarang anak usia 2 tahun sampai 6 tahun. Dan kami persilakan kepada Ibu dari Puskesmas Sabang Selatan dalam hal ini Ibu yang mengarahkan Ibu untuk mendapatkan apa yang kami sampaikan tadi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Lendang, yang terhormat tim pendamping desa kecamatan dan desa, Bapak Babinsa desa Lendang, serta bapak-bapak dan ibu-ibu beserta undangan rembuk stunting yang sempat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita masih sempat hadir bersama-sama di tempat ini guna untuk mencari solusi apa yang terjadi atau permasalahan apa yang ada di desa kita. Nah, untuk rembuk stunting banyak iklannya ini, nanti lengkap. Sampai tarif lagi terus lagi terus lebih cantik kan kalau ada yang kita lihat di depan nih, jadi ibu-ibu yang di belakang yang ada balitanya bisa mungkin agak merapat sedikit boleh tak apa-apa sambil berdiri. Kalau tidak cukup di dalam, dan apa di luar, tapi jangan terlalu jauh dari sumber suara. bagaimana? Nampak untuk baca? oke. Jelas? Nah, rembuk stunting, kita harus tahu dulu definisinya apa itu stunting. Jadi, saya kira kalau ibu-ibu yang di posyandu, ibu kader, apalagi yang di depan ini, para pendamping semua sudah tahu semua nih. Apalagi sudah 9 hari ke-9 ini. Nah, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi ini diakibatkan mulai dari 1000 hari pertama kehidupan, di mana itu Bu? Mulai sejak kita hamil, mulai sejak terjadinya pembuahan antara sperma dan sel telur. Sejak di situ awal dimulainya perhitungannya sampai 9 bulan ke depan. 9 ke depan itu di masa hamil, ditambah setelah anak lahir sampai anak berusia 2 tahun. Nah, ini ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang mengakibatkan anak lebih pendek daripada usianya, daripada anak seusianya. Ini aturan ini sudah baku, sudah ditentukan oleh negara bahwa inilah Kemenkes yang menentukan. Ini ada undang-undangnya. Jadi kita tidak bisa mengacu ke aturan lain. Kalaupun ada yang berpendapat bahwa stunting seperti ini, kita tetap ada di aturannya Permenkes, yaitu tinggi badan menurut umur, panjang badan menurut umur di bawah
-2 standar Devian yang digunakan oleh Kemenkes. Nah, apa saja faktor risiko daripada stunting? Yang ibu-ibu, karena di sini Pak, untuk informasi yang hadir di sini adalah semua balita yang bermasalah gizi. Nah, bisa ibu-ibu lihat sendiri di atas, penyebabnya anak sampai dia stunting, gizi kurang, itu karena bayi lahir prematur. Di mana itu lahir prematur? Itu bayi yang lahir tidak cukup usia, tidak cukup 9 bulan sudah dilahirkan oleh ibunya. Kemudian bayi yang cukup umur atau cukup usia tapi lahir di bawah standar, atau bayi yang berat lahir rendah. Berapa itu berat badan lahir rendah? Adalah 2.500 gram atau 2,5 kilo. Kemudian tinggi badan, panjang badan yang rendah atau di bawah 49 cm. Ingat-ingat nih Ibu, kira-kira waktu kita lahirkan anak berapa beratnya dan berapa tingginya? Itu adalah faktor penyebab atau risikonya stunting. Kemudian yang ketiga adalah ibu hamil yang kurang energi kronik atau dan menderita anemia. Energi kronik ini adalah ditandai dengan lingkar lengan ibu di bawah 23,5 cm. Mungkin ada di antara kita, dan aneminya itu di bawah 11 mg. Dan sebenarnya normal yang pasnya itu bagusnya untuk ibu hamil adalah 12. Tapi standar yang diambil adalah 11. Kemudian bayi yang tidak mendapat air susu ibu atau tidak ASI eksklusif. Kita ingat-ingat nih Bu, apakah anak full kita ASI eksklusif, ASI tok saja sampai usia 6 bulan, mulai dari lahir sampai dia 6 bulan. Karena ini adalah risiko dari stunting, faktor risiko yang menyebabkan dia stunting. ASI eksklusif ini tidak boleh diberikan makanan lain selain susu badannya ibunya, selain air susunya ibunya. Walaupun di awal kelahiran mungkin ada yang kasih kopi, itu tidak dibolehkan. Ada yang oles madu, tidak dibolehkan. Bahkan air putih pun itu sama sekali tidak dibolehkan. Cukup dengan asita saja. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan 2 hari belum ada air susuku atau baru 1 hari, gelisah nih mamanya. Bayi dengan berat badan lahir di atas 2,5 kg, dia mampu bertahan selama 3 hari, 3 kali 24 jam. Ini penelitian Ibu Di, bukan pendapat saya. 3 kali 24 jam, jadi masih bisa ini bayi 3 hari tidak makan. Kenapa 3 hari tidak makan? Tidak perlu kita khawatirkan. Memang dia akan menangis, memang akan ada reaksi mau makan, rewel, tapi tetap kita lakukan perlekatan di hari sampai dia keluar asinya. Perlekatan itu kita menyusui terus, kita diangkatkan di dada supaya terangsang asi tak keluar. Karena di sini banyak sekali yang sampai gagal ASI eksklusifnya, baru 1 hari melahirkan subuh, sampai sore belum ada pergi menabolikan Denko atau SGM yang paling banyak nih. Nah, sebenarnya kalau 2,5 jangan bikin khawatir. Pada desa nanti kalau ibunya melahirkan jangan khawatir, jangan terpengaruh. Mudah-mudahan dikasih rezeki ibu desa. Sama dengan saya. Nah, di bayi itu sama dengan anak ayam. Itu anak ayam ada kuning-kuningnya itu di pantangnya. Kalau dia lahir, di situ makanannya. Sama dengan bayi, dia masih menyimpan cadangan makanan untuk dirinya sampai 3 hari. Jadi jangan kita terlalu khawatir. Yang penting kita menyusui sesering mungkin, dekati saja, gendong saja itu bayi kita. Dengan sendirinya tidak akan sampai 3 hari kalau perlekatan tak bagus. Tingkat stres tidak ada, akan keluar cepat karena hormon prolaktin yang ada di puting susu itu dia akan merangsang naik ke atas otak untuk memerintahkan keluar ASI.
Bisa dibantu bapaknya pijat-pijat. Jangan dipijat-pijat, jangan direngkem saja. Sebelumnya juga, kalian konsultasi sama bidan. Cara-caranya, Bu bidan tahu semua. Kemudian setelah 6 bulan, makanan pendamping ASI yang tidak tepat. Harusnya dia sudah makan 4 macam bahan makanan, dia hanya kasih 2 macam atau bahkan dia hanya kasih sun saja. Misalkan sun dia kasih sampai biasa itu sedangkan sampai 9 bulan, 10 bulan. Itu terus setiap hari. Ini sudah tidak tepat. Yang harusnya ada buburnya yang disari, ada sayur 1 macam atau 2 macam boleh, tapi serius 1 macam saja, jangan terlalu banyak. Kemudian lauk hewani, ikan, hati ayam, daging ayam boleh, ini dihabiskan sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kacang-kacangan. Apa itu kacang-kacangan? Tahu dengan tempe atau kacang hijau yang kita masak lembek, haluskan ki. Ini hanya 1 sendok makan juga. Jadi totalnya itu antara 4 sampai 6 sendok makan. Ini bertahap. Ini yang harus kita kasih. Jangan hanya bubur saja dengan kentang atau dengan wortel, karena kebanyakan seperti itu. Mulai dari 6 bulan pertama, 6 bulan hari ini, besok sudah seperti itu makanannya. Kapan saya kasih pisangnya? Pisangnya itu boleh pada saat dia bangun pagi, karena belum sempat dimakan, buatkan dia makanan. Kemudian boleh di sore hari atau siang hari. Yang penting jangan buang menjadi makanan pokoknya saat itu. Misalkan 1 hari full, buat terus dikasih, karena memang hal seperti ini kadang masih berikut di kita. Biasanya buah saja dulu dikasih, nanti 8 bulan atau 7 bulan baru dikasih makanan. Ini MPASI yang tidak tepat sih. Kemudian pertumbuhan yang tidak dipantau. Nah, dandang ini adalah kategori kelompok ibu-ibu yang amat susah untuk keposyandu. Dari dulu dandang adalah penyumbang DPRS terendah seluruh utara. Dan sekarang apa yang kita sekarang itu kita 2 dari 10 desa yang ada di Sabang Selatan yang kita dapat pendamping gizi. Tidak ada. Di luar utara itu hanya ada 10 desa. Hanya 10 pendamping gizi, dan sekarang selama ada pendamping gizi di sini, dia kasihan dengan kader. Di saat tidak ada kunjungan di posyandu, dia keliling. Padahal sebenarnya itu bukan tugas beliau. Sebenarnya itu bukan tugasnya untuk keliling menjemput sasaran. Tapi kalau dia tidak keliling menjemput sasaran, memberikan edukasi yang tidak datang, dia tidak akan mendapatkan cakupan dan dia tidak akan mendapatkan masalah yang ada di dalam desa itu. Saya juga sebenarnya kasihan, yang harusnya dia bisa mengerjakan yang lain secara berkelompok, dia sudah pergi secara individu, dan itu butuh waktu. Kita kenal juga semua pendamping di kita, berdiri kita wadah. Nah, ini pendamping isinya, dia dari Desa Lara. Dia biasa di sini tuh sampai maghrib, nanti pulang ke rumahnya malam. Nah, ini saya harapkan sama kader, Pak Dusun, dan semua untuk partisipasi ini bagaimana caranya ditingkatkan ke posyandu. Karena di sini untuk memantau tumbuh kembangnya anak, awal untuk mendeteksi resiko terjadinya stunting. Kemudian penyediaan air bersih dan sanitasi yang tidak layak. Saya kira kalau di dandang ini cukup aman kalau yang ini. Nah, apa dampaknya stunting ke depan? Yang pertama itu adalah gangguan pertumbuhan sejak dalam kandungan, yaitu misalkan kita tadi sudah cek di pola makan yang tidak seimbang, itu akan mempengaruhi fisik anak, mental dan intelektualnya balita. Kenapa? Karena asupan yang masuk tidak sesuai dengan yang kita butuhkan seorang ibu dan ditambah lagi kebutuhan janin. Akhirnya lahirlah anak dengan cacat atau bukan cacat fisik nih, tidak selamanya cacat fisik, tapi cacat otak, tidak sempurna perkembangan otaknya. Kemudian anak perempuan, misalkan sekarang ada anak yang stunting, berisiko melahirkan bayi BBWR dan juga stunting jangka panjang.
Nah, lihat nih anak perempuan sekarang berapa yang stunting. Itu akan berpotensi jangka panjang setelah dia melahirkan juga nanti akan berpotensi melahirkan bayi yang stunting, BBLR. Itu dampak jangka panjangnya. Jadi sayang sekali ini Asepta yang sekarang berisiko untuk ke depan 15 tahun atau 18 tahun ke depan. Karena pasti usia 18 tahun kebanyakan di kita kalau di desa sudah menikah. Bahkan ada yang di bawah itu, ada yang 16 tahun, 15 tahun sudah menikah. Banyak kejadian. Nah, ini semua yang harus kita hindari dari sekarang. Yang sudah terlanjur kita tinggal melakukan penanganan yang tepat. Kemudian, stunting menghambat perkembangan kognitif, nilai sekolah dan keberhasilan pendidikan anak. Ini tidak bisa lagi ditawar-tawar, otomatis ini. Kalau anak stunting, banyak hal yang menghambat beliau nantinya ke depan. Susah mendapatkan pekerjaan. Apalagi, misalkan anak usia dalam golongan tertentu sudah bisa melakukan, contohnya kalau dia masuk SD, harusnya kan dia sudah bisa membaca. Tapi ternyata dia belum mampu untuk itu. Artinya kan terlambat perkembangan otaknya. Dan banyak sekali. Kemudian, kalau kita di daerah-daerah sini, kebanyakan kita mau anak-anak masuk di sekolah yang ikatan dinas, polisi, tentara, bidan. Nah, itu yang pertama, baru antropometri yang dilihat. Antropometri itu adalah tinggi badannya anak-anak. Gagal memang ini. Belum bersaing secara otak. Masih di tahap, masih di pintu depan. Gagal nih. Kalau dari sekarang sudah stunting memang, nah kita tidak bisa cegah. Belum persaingan yang lain-lain. Kita kalah jauh tertinggal dengan orang kota. Yang harusnya walaupun kita dari pedesaan, tetap juga kita punya hak yang sama dengan anak-anak yang di kota. Tinggal di desa kita bagaimana caranya memberikan atau mengkonsumsi makanan yang bernutrisi yang tepat, bukan asal masuk di tubuh tak dan tubuh anak-anak. Kemudian stunting pada anak telah terbukti berkolerasi bermakna dengan kejadian penyakit tidak menular saat dewasa. Apa semua ini? Hipertensi, asam urat, kolesterol, penyakit gula, ini berhubungan semua ke sana. Nah, bagaimana cara pencegahannya, Ibu? Ini nih, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Itu tadi yang saya bilang. Di saat kita tahu diri kita hamil, jangan ditunda periksakan. Kalau misalkan telat haid, 3 bulan makan darah haid, belum banget, belum buka pergi periksa, biasanya kayak begini. Jangan, Bu. Kalau sudah 2 bulan tidak haid, cepat pergi periksakan ke bidan desa. Ada bidan desa di sini. Terdekat sekali, dekat sekali dengan kita. Tidak ada salahnya ke sana periksa. Kalau kau memang tidak hamil, tidak masalah. Kalau kita hamil, segera memperoleh layanan kesehatan yang seharusnya. Jangan kayak menunggu 5 bulan. 4 bulan mau kali, 5 bulan mau kali pergi, mau kali hamil kapan ini. Akhirnya kita terlewatkan pemeriksaan awal kehamilan. Tidak lengkap di kunjungan tak, bidan lagi yang kena nantinya karena tidak capai keempatnya. Dan semua itu harus terukur kalau di tingkat puskesmas dan pustu. Kemudian ASI eksklusif tadi, upayakan yang melahirkan yang hamil sekarang, begitu lahir anak nanti jangan kita kasih susu. Kalau bilang keluarga tak, siapa tahu yang pengaruh ini, kita yang harus kasih pengertian. Kita harus bertahan biar nanti anaknya tidak stunting ke depannya. Hanya 0 sampai 6 bulan bisa aja susu badan tak. Banyak sekali faktor keuntungannya dari susu badan. Yang pertama hemat tidak keluar biaya untuk beli susu. Kemudian praktis, menangis anak atau tidak menangis, tinggal buka saja baju tak, bersihkan areolanya atau puting susu tak, kompres dengan air hangat, kasih menetek menata. Tidak perlu lagi tengah malam juga bangun. Kalau malam tinggal buka saja kasih menetek. Praktis kan? Daripada bangun pergi pasang air, dikasih goyang-goyang, dornya sudah mengantuk lagi bertengkar di sama suami
keuntungannya untuk memberikan ASI. Yang paling utama itu adalah kekebalan tubuhnya anak. Tidak akan kita dapat dari susu botol, dari susu kotak, susu SGM, dan lain sebagainya. Kemudian pemberian MPASI yang tepat tadi. Jadi fokus bahwa 6 bulan 1 hari anak itu sudah harus makan sesuai dengan makanan keluarga yang ada di rumah. 4 bahan makanan ibu kader, tolong edukasi ke sasaran di posyandu setiap ada. Kalau kita lihat ini sudah 5 bulan, wanti-wanti nanti bulan depan harus dimakan bubur yang disaring, ikan, kemudian hasil olahan kacang-kacangan, tahu atau tempe. Kalau tidak ada kacangnya yang langsung dihaluskan tekan, tapi biasa orang bikin bubuk kacang hijau, dia sangrai baru ya bikin bubuk kemudian dicampur, itu bisa. Kemudian sayuran, ada 4 macam. Buah itu dipakai diselingan, jangan bersamaan. Kapan dia bersamaan akan mengisi buah ini akan menutupi porsi untuk nasi. Kalau masuk di buahnya kenyang nih, jadi sedikit nih makanan yang masuk. Jadi harus diselingi 2 atau 3 jam nih. Kemudian rutin memantau tumbuh kembang bayi. Ini semua harus terlibat di sini dan lebih utama kesadaran orang tua. Pentingnya untuk memantau tumbuh kembangnya anak di posyandu. Lengkapi imunisasi. Kalau di Danda ada juga di sini kasus yang tidak mau diimunisasikan dan tidak mau ke posyandu, sama dengan kasus uang ada. Kalau di sini kayaknya 1 orang sih. Dan ini KB bidan lengkapi ki, jangan sampai luput info konsen bahwa ini si bapak ikut menolak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena nanti kalau ada apa-apa tiba-tiba kita benar ini anaknya sehat terus, tidak diterapkan yang jelek. Nanti ada apa-apa kita yang kena. Kenapa ini? Kalau hanya sebatas bicara, semua orang bisa bicara. Tapi kalau ada bukti kan lebih bagus kalau ada buktinya bahwa ini memang ikut menolak kepada kesehatan. Kemudian menjaga sanitasi. Sanitasi ini semua, sanitasi perorangan, sanitasi lingkungan, dan sanitasi kelompok. Misalkan di rumah Anda, perhatikan itu kebersihan lingkungan Anda, selokan Anda terutama. Kalau di dalam rumah, kebersihan peralatan makan, cara penyimpanan makanan Anda, kalau sudah kita olah, usahakan kita tutup. Kemudian sanitasi anak Anda, jangan sampai anak Anda sudah kotor, pergi makan tidak kita cuci tangannya, sebelum dan sesudah makan harus dicuci pakai sabun. Dan kebersihan dirinya anak, waktunya mandi dikasih mandi. Kalau dia berkeringat hebat habis dari luar, mandi supaya dia tidak gatal-gatal. Karena kalau dia gerah pasti akan pengaruh ke tubuhnya. Apa intervensi yang akan kita lakukan untuk mencegah dan yang sudah terjadi? Ini semua nih intervensi itu sudah banyak sektor yang memasuki, bukan hanya kesehatan saja. Tapi yang paling sering kita dapati adalah pelayanan dari puskesmas atau ada dari dinas lain yang masuk di posyandu Ibu, atau ada yang masuk di desa sudah ada? Sudah ada? Apakah mungkin praktik-praktik apakah yang dilakukan belum ada di sini? Nah, untuk intervensinya itu mulai dari ibu hamil dan remaja itu pemberian tablet tambah darah. Wajib ini, ibu hamil wajib mendapatkan tablet tambah darah, apakah diabetes atau non anemi, tetap semua harus dapat. Remaja putri, untuk ibu kader, ibu-ibu yang ada di sini kalau ada nata, pastikan bahwa dia minum tablet TP 1 biji 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu dia harus minum 1 biji. Untuk saat ini didapatkan di sekolah, rencana tahun depan mungkin di desa, tapi selama ada pendamping, saya tidak tahu apakah dia lakukan di desa atau di sekolah. Di sekolah, tidak ada rencana untuk di desa. Terbatas di yang datang. Nah, kemudian promosi dan konseling menyusui. Promosi dan konseling menyusui ini bisa ditambahkan oleh pemerintah desa sesuai dengan masalah yang ada di desa. Ini juga sudah dilakukan oleh puskesmas. Promosi dan konseling PMDA tetap kita sudah lakukan di sini sudah beberapa kali
dan kalau bisa ditambahkan lagi oleh pemerintah desa sesuai dengan kasus yang ada. Kemudian suplemen gizi makro, yaitu PMT pemulihan, insya Allah akan segera dilaksanakan oleh pemerintah desa Dandang, didampingi dengan pendamping gizinya. Kemudian tata laksana gizi buruk, kita belum lakukan tata laksana gizi buruk di sini, tapi nanti ke depan kita akan upayakan. Untuk puskesmas tidak ada, kemarin itu ada di Sabang, tapi sekarang sudah berhenti juga karena tidak ada lagi yang dokter ahlinya dibawa, sudah bergeser ke Sabang Selatan. Mau dilaksanakan di Sabang Selatan, tidak ada rawat inap, belum ada. Kemudian pemantauan dan promosi pertumbuhan, ini dilakukan oleh Promkes dan ISI. Kemudian suplementasi kalsium itu dilakukan oleh bidan desa kepada ibu hamil. Suplementasi vitamin A akan kita dapat bulan Februari dengan Agustus, ini setiap bulan. Kemudian suplementasi zinc untuk diare, ini juga dilakukan oleh bidan desa. Kemudian pemeriksaan kehamilan oleh bidan desa, imunisasi oleh petugas imunisasi setiap hari posyandu. Suplementasi gizi mikro untuk saat ini Pak ada dilakukan oleh pendamping gizi, ada didapat dari kategorinya dari dinas provinsi. Nah kemudian ini tidak semua, sayangnya tidak semua desa, hanya ada untuk khusus yang ada pendampingnya saja. Kemudian pemberian obat cacing ibu, tetap ini harus kita pastikan anak minum obat cacing, ini ada di pemberiannya di posyandu dengan di sekolah. Kemudian manajemen terpadu balita sakit itu ada di puskesmas. Nah, intervensi ini sudah terlaksana sebenarnya semua oleh tingkat puskesmas, tinggal pemerintah desa menambahkan sesuai dengan kasus yang ada di desanya. Kemudian air bersih dan sanitasi, bantuan pangan non tunai itu saya kira juga desa yang melaksanakan ini. Jaminan kesehatan nasional adalah yang pelaksananya dinas sosial. Kemudian pendidikan anak usia dini itu pemerintah desa yang membuat PK dan anak-anak memperoleh pendidikan di sana. Kemudian program keluarga harapan dari dinas apa lagi nih? PKH? Dinas sosial nih. Nah, bina keluarga balita oleh KB. Ini ada tenaganya, satu dusun satu orang. Dan dia yang ada kader KB di sini yang hadir. Kader KB, bukan BKB, kader KB. Nah, ini harusnya dia